Semangat pagi, salam. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Mari dengan penuh sukacita kita sambut anugerah Tuhan di pagi yang indah ini. Dan mengawali segala kegiatan kita dengan bersaat teduh melalui Rehat edisi Rabu 11 November 2020. Mari kita mohon tuntunannya dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua anugerah-Mu. Tuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan dan suluh kami dalam kehidupan ini. Karuniakan Roh Kudus, agar kami mampu menerima dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi yang indah ini dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah perjanjian Allah diperbaharui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang pernah berjanji. Minimal kita pernah membuat janji kepada anak-anak kita atau kepada teman. Bagaimana perasaan kita ketika kita membuat janji pada seseorang, tetapi yang bersangkutan mengingkari janji? Dihianati dengan ingkar janji adalah hal yang menyakitkan. Manusia merasa dendam atau paling tidak sakit hati, dan itu nampak dari sikap enggan untuk menyapa, berbicara, atau bertemu dengan orang yang dirasa mengkhianatinya. Lalu bagaimana dengan Allah? Israel sudah mengingkari perjanjian dengan Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Allah memang marah. Namun ia tidak meninggalkan sifat kasihnya kepada dunia ini, termasuk kepada Israel dan Yehuda, bangsa yang nenek moyangnya mengkhianati Allah. Perjanjian Sinai dalam bacaan kita hari ini ditekankan kembali oleh Allah. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 3b. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat 34. Janji Allah pun berlaku bagi kita semua melalui karya kasih Kristus yang memberikan nyawanya untuk keselamatan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, karya Kristus adalah sekali dan untuk selama-lamanya untuk keselamatan dunia. Untuk itu,
Marilah kita menghidupi dan bersyukur atas karya Kristus dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa memberkati dan melindungi kami dalam kehidupan ini. Hari ini kami kembali merasakan tuntunan dan pemeliharaan-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh diperdengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kami menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan hidup hari ini. Tuntun kami dan arahkan kami Tuhan. Karuniakan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu mengangkat juang karya kerja kami, mengangkat usaha dan rencana-rencana kami. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kami nikmati dalam kehidupan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka. Peliharakan selalu dalam kehidupan mereka. Karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka selalu Tuhan. Lindungi dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka. Iya Bapa, kami membawa jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam seluruh karya dan kerja mereka. Kami berdoa buat majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Berkati mereka semua Tuhan. Tuntun mereka, arahkan mereka dalam mengangkat pelayanan mereka. Pemuda-pemudi-Mu, berkati mereka dalam menjalani masa muda mereka Tuhan. Biarlah berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan Papa Wanda yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Topang mereka dan ajar kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, berkati. Bangsa dan negara kami berkati Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Dan berperkaralah dalam pandemi COVID-19 Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan akan saudara-saudara kami yang terpapar. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Berkati tim medis yang merawat mereka Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan-Mu perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Kiranya Tuhan berkati, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami pasrahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mampu menikmati dan mengecap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.